Halo semua, kembali lagi di sini wadahnya. Jadi gimana hari-hari ini? Semoga kalian tetap sehat-sehat aja ya di masa pandemi kayak gini, harus jaga kesehatan. Dan di awal tahun 2021 kita udah disambut dengan banyak bencana alam seperti banjir, puting beliung, longsor, dan gunung meletus. Apapun itu ya, kalian yang di luar harus beraktivitas seperti kerja, tetap jaga keselamatan, kan tetap hati-hati di jalan. Pastinya berikan dukungan buat daerah-daerah di Indonesia yang terjebak musibah seperti banjir sekarang ya. Buat tempat kalian yang tidak terkena musibah seperti bencana alam, syukuri, itulah nikmat Tuhan yang tiada tara. Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen yang baik-baik. Di video ini aku mau bahas tentang pernikahan dini. Halo, apa kabar buat kalian yang kelahiran 93 sampai 98? Sudah sampai manakah titik pencarian percintaan kalian? Tolong komen di kolom komentar ya. Aku kadang mikir sih ya, dari 2020 itu, dari awal corona sampai 2021 ini tuh, teman-teman seumuran aku atau mungkin kakak tingkat atau adik kelasku gitu kan, udah ada yang udah menemukan cinta sejati kan, cinta yang benar-benar itu serius ya, serius nih, kalau titiknya nanti sampai berujung berakhir ke pernikahan. Udah ada yang lamaran, udah ada yang tunangan, udah ada yang nikah, bahkan udah ada yang punya anak juga gitu ya. Jadi kalau pada tanya sama aku kayak kapan nikah, mana pacarnya, di Instagramku belum ada postingan-postingan seperti itu ya. Postingan foto sama cowok pun buat prewedding pun belum ada gitu ya. Karena ya mau mengeluh gimana pun, namanya jodoh rezeki, dan maupun itu udah ada yang menentukan, kita jalani aja slow. Untung aku orangnya slow. Tapi kadang aku di sini juga heran sih, orang-orang yang udah pada nikah muda di umur 20, 21, 22, mereka tuh nabung dari SD apa ya. Kalau cewek masih mending ya, kayak ibarat cewek kan nanti tanggung jawabnya ke cowok. Kayak cowok-cowok itu yang pada ngajak nikah muda pasangannya itu loh, ya kok bisa siap mental, udah siap banget. Itu sebenarnya udah siap banget tuh, itu sebenarnya gini sih, aku mikirnya kayak itu real dari uang kalian pure atau masih bantuan dari orang tua gitu loh. Ya walaupun emang orang tua tuh pasti ngebantu, tapi sedikit demi sedikit aja, nggak dibantu biuk gitu kan. Kalau dibantu penuh dengan orang tua mungkin banyak ya kali orang-orang yang pada pengen nikah muda, kayak berasa kayak ya nanti kan orang tua aku yang biayain gitu. Ya itu kalau orang tuanya dari keluarga yang mampu. Kalau yang kalangan menengah ke bawah atau menengah-menengah itu ya, menengah-menengah ya otomatis kan tetap harus cari utangan ya. Itu udah pasti sih, pasti. Kenapa bisa gitu ya, karena ada pengalaman tetangga aja kayak gitu. Jadi aku tahu. Tapi nggak apa-apa sih buat kalian ya, mungkin ada sisi baiknya juga dari nikah muda, yaitu untuk menjauhkan dari zina ya, terus habis itu menjauhkan ya dari segala dosa-dosa yang mungkin di posisi umur segitu tuh mereka lagi bener-bener pengen nakal-nakalnya ya, kayak ya daripada aku nakal sama mereka ya mending aku langsung halalin kamu, jadi kita nakal bareng gitu ya, dosanya dipek bareng-bareng gitu ya, dosanya dipek bareng-bareng. Jadi ya udah, itu tanggung jawab mereka yang sudah menjalani hubungan pernikahan muda ya. Semoga aja samawa ya, semoga yang udah nikah muda tetap langsung diberikan momongan. Karena kalau sesuai pengalaman temen aku punya temen, dia udah nikah itu mungkin hampir ada lah ya, mau 3 tahun ini belum diberikan momongan. Padahal kalau aku lihat dia tuh orang yang menurutku paling, ibarat katanya aku mikirnya kayak orang itu kalau dia tuh subur-subur aja gitu ya, dia olahraga, makan, ya sehat-sehat terus gitu loh. Ada yang nikah nih baru 1 bulan, terus besok malamnya tek dulu, besoknya langsung positif hamil, itu juga ada. Allahu alam banget emang ya, itulah anak itu kan rezeki titipan ya. Mungkin ya yang di atas
ngasih tuh karena ya yang di atas yakin kalau ini tuh bakal bisa mampu gitu ya. Kalau yang belum diberikan omongan tetap positive thinking, tetap berusaha, semoga cepat diberikan omongan. Kalau ngebahas soal namanya pernikahan dini pun yang aku herankan tuh apa sih yang kalian lakukan ketika udah nikah nih gitu ya. Karena di situ kan pasti masa-masanya lagi pengennya hahaha kan, lagi pengennya main sama temen, nongkrong kesana kesini, tapi kalian harus bertanggung jawab dengan satu ikatan diri kalian gitu ya. Kayak aku udah nikah nih, tahu nggak sih, kayak udah tahu jalannya nih, aku udah nikah ya berarti aku kayak gini nggak pantas gitu lah ya. Kalau menemukan pasangan yang sefrekuensi, ibarat watak, kelakuan itu sama, mungkin bisa ya kayak nongkrong, kita nongkrong bareng-bareng gitu. Tapi aku nggak tahu nih buat kalian yang udah pernah nikah muda ya, di usia seperti itu, apa yang kalian lakukan ketika udah hidup sama pasangan. Otomatis kan teman kalian tahu nih, kayak mungkin kalian adalah salah satu orang yang berfaktor penting di dalam perkumpulan itu, kayak nggak ada lo nggak rame gitu loh. Nah ketika kalian udah menikah muda, otomatis kalian bakal menjaga yang namanya cycle kan, pertemanan kalian, biar kayak ini aku udah nikah nih gitu kan. Tapi masih ada nggak sih jiwa orang-orang yang nikah muda tuh kayak aku masih pengen main, masih gini. Tapi ya untungnya kalau seumpamanya nih pasangan kalian ngedukung gitu, ngizinin. Tapi kan ada juga kan kayak mungkin yang pacarannya awalnya baik, pas nikah ternyata berbeda, itu juga ada. Tidak pernah memungkiri, karena yang namanya watak itu tuh bisa kapan aja berubah gitu ya. Yang penting intinya mau gimana pun wataknya, semoga itu tetap masih di lingkup kebaikan. Oke? Jadi buat kalian yang udah pernah nikah muda, tolong dong share ke aku gimana gitu rasanya harus menyatukan dua kepala menjadi satu pemikiran di dalam rumah tangga. Kayak itu kan ada tanggung jawab besar nih, nggak mungkin yang namanya pernikahan itu kan mau 2 kali 3 kali, pastikan bener-bener dipikirin matang-matang. Kayak nikah itu sekali seumur hidup, Kalau ngebayangin aja aku kalau ngeliat teman-teman aku kayak ngebayangin tuh kayak enak-enak aja, enjoy aja, hahaha aja, kayak wow gitu loh. Tahu nggak sih, tapi kan nggak tahu ya di balik panggungnya gimana kan, tentang balada rumah tangga teman-teman aku tuh gimana. Yang aku tahu ya mereka tetap enak-enak aja, fan aja apa gimana. Berarti bagus banget ya menjaga aib keluarga sendiri tuh. Terus kalau ngeliat ada yang pamer udah punya anak gitu kan, kayak aku sendiri tuh di sini masih mikir kayak aku mampu nggak ya kalau nikah, aku bakal punya rumah nggak ya, aku bakal bisa ngatur keuangan nggak ya, aku nanti bisa bangun pagi nggak ya, nanti aku bisa masak enak nggak ya, nanti aku bisa mengiyakan semua kemauan suami nggak ya gitu. Tapi temen aku pernah sharing ke aku, bilang kalau kayak gitu tuh nanti bakal berjalan gitu. Kita akan tahu kodratnya sendiri sebagai perempuan yang udah berstatus menjadi seorang istri. Terus kayak aku kan doyan banget kan main nongkrong gitu, kayak mikir nanti boleh nggak ya nongkrong sama suami, diizinin nggak ya aku nanti jalan-jalan sama temen-temen tanpa suami gitu. Yang namanya udah berkeluarga kan pasti ya kalau kemana-mana ya sama itu aja gitu kan ya. Mau pergi pun nggak sama dia kan harus minta izin gitu loh ya. Kalau seumpamanya ya itu kembali lagi, kalau partnernya enak, kita dapatnya yang sama-sama mau ngertiin gitu, sama mendewasakan ya enak. Tapi kadang ada juga kan yang saking cintanya langsung pas udah nikah posesif banget gitu, itu juga ada gitu. Terus kalau ditanya nih kriteria pasangan tuh seperti apa sih, kalau cewek itu sebenarnya mencari pasangan itu tuh yang penting tanggung jawab sih. Kalau udah tanggung jawab, yang lainnya tuh pasti ngikutin, baiknya pasti ngikutin, setianya pasti ngikutin gitu kan. Kalau cowok, nah ini cowok yang aku nggak tahu, cowok tuh kalau nyari calon istri itu seperti apa sih, yang pantas untuk dijadikan istri itu seperti apa.
Tapi yang itulah kembali lagi yang kalau cari pasangan yang buat nikah itu kita harus terima masa lalunya dia tuh seperti apapun buruknya ya, yang penting masa depannya sama kita gitu. Ada juga sih kayak pasangan yang nggak menerima atau keluarganya tidak bisa menerima masa lalunya pasangan gitu kan, calon dari pasangan itu juga ada banyak. Jadi buat kalian yang sudah nikah muda, please banget sharing di sini, karena ya kalau dibilang galau sih galau ya, karena di usiaku yang 24 tahun ini aku masih hahihi aja gitu ya, kayak mau menjalinkan hubungan buat ke jenjang pernikahan tuh masih takut banget, karena ya itu tadi kembali lagi kayak nanti aku kuat nggak ya, mentalku kuat nggak ya, nanti kira-kira aku bakal punya rumah nggak ya, nanti kira-kira bakal bisa hidup gini nggak ya gitu ya. Ini namanya hidup rumah tangga kan pikirannya udah enak banget cewek gitu ya. Cewek aja kadang kalau udah bosan mikirin skripsi aja kayak udah aku pengen nikah aja, padahal nggak tahu ya pernikahan itu di dalamnya seperti apa. Makanya ada yang disebut dengan selamat menjalani hidup baru. Nah kita benar-benar menjalani kehidupan baru dengan pasangan baru gitu kan ya. Pastinya kita nggak boleh ngerengek lagi ke orang tua, minta ke orang tua, apapun itu kita selesaikan dengan pasangan kita nanti kalau udah berkeluarga. Jadi apapun masalahnya ya di sini wadahnya, kalian bisa cerita ya, nanti dibahas bareng-bareng lah. Thank you banget buat kalian yang sudah mengklik video nggak berfaedah ini. Mohon maaf kalau ngomongku masih belepotan karena aku masih pemula juga, jadi mohon kritik dan sarannya yang baik-baik untuk kedepannya nanti aku harus seperti apa lagi. Thank you banget, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan di share ke rekan-rekan kalian kan ya, biar sama-sama dikritik ya, dikritik dan diberi saran, jangan cuma dijulitin aja. Thank you banget udah nyempetin waktu buat nonton video ini, dan sekali lagi tetap jaga kesehatan dan faktor keamanan kalian ya, karena emang bener-bener 2021 ini tuh bencana penyakit itu sedang merajalela, nggak tahu kenapa ya. Kalau aku pikirnya ini adalah teguran yang di atas buat umat-umat ya. Tetap pokoknya stay di rumah ya, yang terpaksa harus melakukan aktivitas di luar tetap jaga faktor keamanan, dan pokoknya dukung channel ini terus. See you.